Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Mutia Salsabila INPM 1900 12 111 187. Berasal dari Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta dan dosen Dr. Sanitjar Febri Haryati R, SH.MH. Oke baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 tahun Masehi atau pada tanggal 17 Agustus 2605 menurut tahun Jepang, yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Dr. Andes Muhammad Hatta bertempat di sebuah rumah hibah dari Faraj bin Syed bin Awad Martak di Jalan Pegagasan Timur 56 Jakarta Pusat. Kata-kata dan deklarasi proklamasi tersebut harus menyeimbangkan kepentingan-kepentingan internal Indonesia dan Jepang yang saling bertentangan pada saat itu. Proklamasi tersebut menandai dimulainya perlawanan diplomatik dan bersenjata dari Revolusi Nasional Indonesia yang berperang melawan pasukan Belanda dan warga sipil pro-Belanda, hingga Belanda secara resmi mengakui kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949. Pada tahun 2005, Belanda menyatakan bahwa mereka telah memutuskan untuk menerima secara de facto tanggal 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Namun, pada tanggal 14 September 2011, pengadilan Belanda memutuskan dalam kasus pembantaian Rawagede bahwa Belanda bertanggung jawab karena memiliki tugas untuk mempertahankan penduduknya, yang juga mengindikasikan bahwa daerah tersebut adalah bagian dari Hindia Timur Belanda, bertentangan dengan klaim Indonesia atas 17 Agustus 1945 sebagai tanggal kemerdekaannya. Dalam sebuah wawancara tahun 2013, sejarawan Indonesia Sukotjo antara lain meminta pemerintah Belanda untuk secara resmi mengakui tanggal kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Perserikatan Bangsa-Bangsa mengakui tanggal 27 Desember 1949 sebagai tanggal kemerdekaan Indonesia. Naskah proklamasi ditandatangani oleh Soekarno yang menuliskan namanya sebagai Soekarno menggunakan ortografi Belanda, dan Muhammad Hatta yang kemudian ditunjuk sebagai presiden dan wakil presiden berturut-turut sehari setelah proklamasi dibacakan. Dan berikut adalah makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia merupakan titik puncak perjuangan bagi bangsa Indonesia melawan penjajah, menjadi sumber hukum bagi pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, awal berlakunya hukum nasional dan akhir berlakunya hukum kolonial yang diperlakukan oleh negara penjajah. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Serikat, Konstitusi Republik Indonesia Serikat, atau lebih dikenal dengan sebutan Konstitusi RIIS, adalah konstitusi yang berlaku di Republik Indonesia Serikat sejak tanggal 27 Desember 1949, yakni tanggal diakuinya kedaulatan Indonesia dalam bentuk RIIS hingga diubahnya kembali menjadi bentuk negara federal RIIS menjadi Negara Kesatuan RI pada tanggal 17 Agustus 1950. Sejak tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi yang berlaku di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Super Semar atau Surat Pemerintah 11 Maret adalah penyerahan mandat kekuasaan dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto pada tanggal 11 Maret 1966. Penyerahan mandat kekuasaan ini dilatar belakangi gejolak di dalam negeri setelah peristiwa G30 SPKI pada tanggal 1 Oktober 1965. Dan di sini ada Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada masa pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1945 hingga 1965. Istilah ini tentu saja tidak digunakan pada saat itu dan baru dicetuskan pada masa pemerintahan Soeharto yang disebut juga dengan Orde Baru. Era reformasi atau pasca Soeharto dimulai pada pertengahan 1998, tepatnya pada saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Krisis finansial Asia atau krisis moneter yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah
dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati, kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Baik, sekian hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.